Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kita kembali berjumpa walaupun dengan secara dalam jaringan ya. Mudah-mudahan kalian juga senantiasa diberikan kesehatan, terlebih di bulan Ramadan ini senantiasa kita berdoa untuk selalu diberi keberkahan. Amin. Baik anak-anak, setelah minggu lalu kita bertemu dan membahas mengenai masuknya Islam ke Indonesia ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengaruhnya ya, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia khususnya di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, adapun tujuannya di mana nantinya kalian diharapkan mampu ya mendeskripsikan perubahan masyarakat Indonesia setelah Islam datang. Nah, baik anak-anak, kita tahu bahwa perkembangan Islam di dunia khususnya atau umumnya di Indonesia, di dunia itu sangat pesat ya, bukan hanya berkembang di wilayah Timur Tengah tapi juga sampai merambah ke Eropa pada waktu itu ya. Nah, tidak terkecuali juga ternyata Islam juga masuk ke wilayah Indonesia ya, bahkan sangat pesat sekali perkembangan Islam di Indonesia ya. Lalu adakah pengaruh-pengaruh Islam setelah masuk ke wilayah Indonesia? Jelas banyak sekali, bahkan kalau saya lihat sangat signifikan pengaruhnya Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia ya. Jadi masuknya agama Islam Indonesia telah membawa perubahan khususnya di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, adapun kalau kita bahas perubahan-perubahan seperti apa dan perubahan-perubahan di bidang apa sih yang pengaruh Islam terhadap masyarakat? Baik, di antaranya yang pertama adalah bidang agama ya. Kita tahu bahwa awalnya masyarakat Indonesia merupakan penganut animisme dan dinamisme serta juga agama Hindu dan Buddha. Namun di sini setelah Islam masuk pada abad 7 sampai 13 Masehi ya, secara signifikan masyarakat mulai meyakini adanya atau meyakini terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bertahap keyakinan terhadap animisme atau secara hal-hal yang percaya kepada hal-hal yang gaib, yang artinya yang mistis ya, seperti misalnya dan juga percaya kepada benda-benda. Nah, ini mulai ditinggalkan ya, dan tercatat juga bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia itu 90% menganut agama Islam. Nah, ini merupakan perkembangan yang sangat-sangat signifikan di bidang agama. Lalu yang kedua di bidang pendidikan ya. Nah, pada masa kejayaannya pada waktu itu ya, Islam di Indonesia ini dalam perkembangannya banyak sekali, karena memang Islam itu sangat peduli terhadap pendidikan. Maka dalam mengembangkan pendidikan, dalam mencerdaskan masyarakat, dibuatlah sebuah sistem pendidikan ya. Salah satunya adalah pesantren ya, dan juga madrasah ya, di mana nantinya diharapkan masyarakat bisa mengenyam pendidikan atau belajar dengan pesantren, dan hasilnya memang sangat signifikan. Banyak sekali pesantren-pesantren yang berkembang, dan memang pesantren sangat berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia ya. Nah, yang ketiga di bidang politik ya. Nah, sebelum Islam masuk kita tahu bahwa wilayah-wilayah kita yaitu merupakan sebuah kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, kerajaan-kerajaan ini ya setelah Islam masuk mulai mengalami kemunduran, dan perlahan perannya digantikan oleh perkembangan Islam. Nah, salah satunya adalah dirubahnya konsep-konsep ya kerajaan ya. Ini konsep kerajaan dirubah menjadi konsep kesultanan ya, dan juga dalam kesultanan ini dasar yang dipakai adalah nilai-nilai Islam ya, seperti munculnya ada Kesultanan Banten, Cirebon, Demak dan sebagainya.
Lalu bidang ekonomi seperti apa pengaruhnya? Justru sangat signifikan juga di sini ya. Ekonomi ini mengalami sebuah perubahan yang sangat pesat ya di dalam wilayah masyarakat Indonesia, nah, khususnya di daerah pesisir ya. Kenapa di daerah pesisir? Karena daerah-daerah pesisir ini sering dikunjungi oleh para pedagang ya, baik dari Arab, Persia dan Gujarat. Nah, di mana mereka ini menerapkan konsep jual beli secara Islam ya. Nah, selain itu juga Islam mewajibkan adanya pembayaran zakat bagi harta masyarakat, dan juga adanya anjuran untuk melakukan amal jariah seperti sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Nah, ini untuk menyantuni fakir miskin, musyafir dan sebagainya. Nah, itu di bidang ekonomi. Lalu bidang sosial ya. Nah, juga sebelum Islam masuk, masyarakat kita dalam agama Hindu Buddha itu mengenal yang namanya sistem kasta. Adanya tingkatan-tingkatan dalam kedudukan masyarakat ya, dan ini akan menimbulkan diskriminasi sebetulnya. Tapi setelah Islam masuk, nah ini ada sebuah perubahan ya, artinya mulai hilang sistem-sistem kasta ya, karena Indonesia Islam tidak mengajarkan adanya sistem kasta. Artinya bahwa Islam berpandangan bahwa yang namanya manusia itu sama, khususnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada bidang budaya. Di bidang budaya pun sangat mengalami perkembangan ya. Nah, disinilah peranan Islam ya, dengan masuknya Islam secara damai ke Indonesia, di mana tidak langsung menghilangkan begitu saja ya kehidupan masyarakat yang ada dalam penduduk Indonesia ya. Tapi disinilah dikemas ya oleh Islam ya, tanpa harus menghilangkan ya budaya mereka, tapi di sini dicampur ya, dikemas sedemikian rupa sehingga budaya itu tidak hilang tapi justru memiliki nilai-nilai Islam. Ya, banyak sekali hasil akulturasi atau perpaduan budaya ini yang terjadi di Indonesia, seperti misalnya dalam bidang bangunan ada masjid, makam dan sebagainya. Baik anak-anak, sampai kita kepada kesimpulan karena memang waktu kita juga sangat terbatas ya. Nah, bisa kita simpulkan materi tadi, di mana pengaruh Islam pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain di bidang agama, yaitu salah satunya adalah sampai saat ini penganut agama Islam di Indonesia telah mencapai 90%. Dan juga bidang pendidikan, nah di sini adanya munculnya lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Lalu di bidang politik, yaitu adanya konsep kesultanan yang dasarnya adalah nilai-nilai keislaman. Lalu bidang ekonomi, di sini adanya konsep jual beli secara Islam, lalu ada konsep zakat, infak dan sedekah. Bidang sosial, yaitu hilang atau pudarnya sistem kasta ya, atau tingkatan-tingkatan kedudukan masyarakat. Nah, bidang budaya, ini sudah terjadi proses akulturasi pada beberapa seni dan bangunan ya. Nah, itulah anak-anakku sekalian materi yang bisa kita bahas atau Bapak sampaikan. Untuk kalian yang mungkin masih kurang memahami atau kurang jelas, kalian bisa baca kembali materinya, bahkan mungkin Bapak anjurkan untuk semuanya bisa kalian baca kembali materinya, yaitu di LKS dari halaman 77 sampai halaman 79. Nah, adapun tugas kali ini yaitu yang pertama, sebutkan jenis-jenis kasta yang ada pada agama Hindu ya. Nah, yang kedua, sebutkan beberapa contoh bangunan yang memiliki nilai akulturasi di Indonesia. Ya, akulturasi itu perpaduan dua budaya. Nah, ini minimal 3 sampai 4 contoh lah. Yang ketiga, sebutkan konsep jual beli yang dianjurkan dalam agama Islam. Nah, seperti biasa, jawaban dicatat dalam buku tulis dan kirim melalui WhatsApp. Baik anak-anakku, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.